Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dan ibu bapak dosen selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya dari kelompok 8 dan di kelompok 8 beranggotakan 2 orang, yaitu dengan saya sendiri, Suci Faramita, dengan NIM 170384202072, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dan teman saya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa. NIM saya 190384202064. Saya jurusan Pendidikan Matematika, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video pembelajaran yang kami buat ini ialah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah struktur aljabar yang dibimbing oleh ibu dosen kami yang terhormat, yaitu Ibu Rindiantika, SPD MPD, yang sangat sabar dan sangat membantu kami menyelesaikan mata kuliah struktur aljabar. Baiklah, pada video pembelajaran ini kami membahas tentang definisi permutasi dan grup permutasi. Untuk lebih paham materi definisi permutasi dan grup permutasi, langsung saja kita ke materi. Definisi permutasi dan grup permutasi. Definisi permutasi: suatu permutasi dari unsur N adalah suatu bijektif dari himpunan N unsur ke himpunan itu sendiri. Definisi permutasi A dan grup permutasi A. Permutasi dari sebuah himpunan adalah fungsi dari A ke A yang berkorespondensi satu-satu dan onto, di mana permutasi grup dari himpunan A adalah himpunan permutasi-permutasi dari A yang membentuk sebuah grup dengan operasi komposisi fungsi. Contohnya, diketahui sebuah permutasi alfa dari himpunan dengan menetapkan alfa 1 sama dengan 2, alfa 2 sama dengan 3, alfa 3 sama dengan 1, dan alfa 4 sama dengan 4. Sehingga penulisan permutasi alfa dengan membentuk barisan ialah untuk menunjukkan korespondensi ini dapat menuliskan alfa dengan membentuk barisan. Di bawah ini alfa sama dengan, kita urutkan dulu 1, 2, 3, 4, alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan alfa 4, sehingga mendapat barisan sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, alfa 1 adalah 2, alfa 3 adalah alfa 2 adalah 3, dan alfa 3 adalah 1, dan alfa 4 adalah 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 5.2 menguraikan disjoint cycle. Nah, bunyinya jika dua sebuah cycle alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha m, dan beta sama dengan beta 1, beta 2, beta 3, beta m tidak memiliki anggota yang sama, kemudian alpha beta sama dengan beta alpha. Contoh 11. Jadi kita akan menunjukkan produk 1, 3, 2, 7, 4, 5, 6, 8 di 1, 2, 3, 4, 6, 4, 8, 5. Jadi jawab kalau alfanya itu 1, 3, 2, 7, 4, 5, 6, 8.
lalu betanya ada 1, 2, 3, 7, 6, 4, 8, 5. Nah, cycle dari alpha dan beta tidak menunjukkan anggota yang sama, maka jadi di situ tidak menunjukkan anggota yang sama, maka kita tuliskan alpha beta sama dengan 1 ke 3, 2 ke 7, 3 ke 1, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 4, 7 ke 2, 8 ke 8. Lalu ada 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 7, 4 ke 8, 5 ke 5, 6 ke 4, 7 ke 1, 8 ke 6. Nah, ini jadinya sama dengan 1 ke 7, 1 ke 7. Jadi 3 itu kan sama kan, ada anggota yang sama, maka 3 itu dibuat 1 aja, karena pada dasarnya kalau alpha beta itu digabungin aja langsung, jadi 3, 7, 1, 5, 6. Tapi karena tidak optimum, maka kita harus menuliskannya agar anggotanya itu tidak sama. Jadi 1 ke 7, 7 ke 1 maka 1. Lalu 2 ke 1 maka jadi 1 ke 7 maka 3 ke 2, lalu 4 ke 8, 5 ke 6, lalu 5 ke 6, 7 ke 3, 8 ke 4. Karena 4 itu udah ada ya, maka jadi kita menuliskannya sesuai dengan agar anggotanya itu tidak sama, maka dihasilkan bahwa alpha kali beta 1, 7, 3, 2, lalu 4, 8, dan 5, 6. Lalu kita tuliskan juga beta alpha. Nah, yang tadi kan alpha beta, sekarang kita tuliskan betanya dulu baru dikali alpanya. Jadi 2 ke 1, 3 ke 2, 7 ke 3, 8 ke 4, 5 ke 5, 4 ke 6, 1 ke 7, 6 ke 8. Lalu dikali dengan alpanya, 3 ke 1, 7 ke 2, 1 ke 3, 5 ke 4, 6 ke 5, 4 ke 6, 2 ke 7, 8 ke 8. Nah, ini juga perkaliannya sama, kita menuliskannya agar beta alpha itu tidak memiliki anggota yang sama. Jadi hasilnya itu 7 ke 1, jadi 7 ke 1, 1 ke 2, 3 ke 2, 5 ke 4, 4 ke 5, 8 ke 6, 3 ke 7, 6 ke 8, maka dihasilkan sama ya dengan alpha kali beta. Jadi 1, 7, 3, 2, 4, 5, 6, 8. Maka alpha beta sama dengan beta alpha. Jadi anggotanya sama di alpha beta. Oke, lanjut. Teorema 5.3 suatu permutasi, yaitu Ruffini 1759. Nah, the order of permutation of a finite set writing in disjoint cycle form is the least common multiply of the lengths of the cycle. Nah, contohnya kita bisa lihat dari bunyi di atas.
bahwa order suatu permutasi merupakan satu tulisan di dalam disjoint cycle, yaitu beberapa panjang cycle. Nah, jadi di sini mengenai panjang cycle. Nah, ditentukan order dari permutasi 14768, maka karena order dari permutasi dari cycle itu tunggal, maka order dari permutasi itu adalah 5. Jadi panjangnya itu ada 5, banyaknya anggotanya itu ada 5. Nah, contoh 2, tentukan order dari permutasi 1, 2, 4, 3, 5, 7. Nah, karena permutasi di atas telah berbentuk disjoint cycle, maka order dari permutasi tersebut adalah 3. Jadi anggota tiap permutasi itu 3. Lalu ada teorema 5.4 produk 2 cycle. Jadi bunyinya tiap-tiap permutasi di dalam N lebih besar dari 1 adalah suatu produk 2 cycle. Nah, contoh 1, 2, 3, 4, 5, maka produknya 1, 5, 1, 4, 1, 5, 1, 4, 1, 3, 1, 2. Lalu bawahnya 4, 5, 5, 3, 2, 5, 1, 5. Ini sama dengan 2, 1, 2, 5, 21, 25, 24, 23. Contoh di atas menunjukkan bahwa 2 cycle boleh bertukar-tukar dari suatu yang hilang kepada yang berikutnya. Lalu teorema 5.5, selalu genap atau selalu ganjil. Jadi jika ada sebuah permutasi bisa menggambarkan suatu produk yaitu angka 2 cycle. Kemudian tiap decomputation dari dalam produk 2 cycle itu harus memiliki 2 cycle. Jadi simbolnya yaitu alfa sama dengan beta 1, beta 2, titik-titik beta R, dan alfa sama dengan gamma 1, gamma 2, titik-titik gamma S, di mana beta dan gamma adalah 2 cycle, maka R dan S keduanya genap atau ganjil. Definisi permutasi genap dan ganjil. Sebuah permutasi yang merupakan produk perkalian genap dari 2 cycle disebut dengan permutasi genap. Nah, sebuah permutasi yang merupakan produk perkalian ganjil dari 2 cycle disebut dengan permutasi ganjil. Jadi produk perkalian genap dari 2 cycle disebut permutasi genap. Nah, kalau perkalian ganjil dari 2 cycle disebut permutasi ganjil. Nah, seperti ini. 135 maka sama dengan 1513. Nah, ini perkalian antara permutasi perkalian genap dari 2 cycle, maka di sini disebut permutasi genap.
Lalu yang kedua 13567. Maka 1716 1513. Maka di sini perkalian antara perkalian genap dari 2 cycle, maka permutasinya permutasi genap. Lalu contoh ketiga 12 134 152. Maka 12 14 13 12 15. Maka kita lihat di situ bahwa 12 itu satu dua 14 13 12 15. Maka dari perkalian 2 cycle itu menghasilkan permutasi ganjil. Maka sekian penjelasan dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.